Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abikun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sebelumnya yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Wailima atau yang mewakili, kemudian yang kami hormati pula Bapak Kepala Desa Padang Manis atau yang mewakilinya, kemudian yang kami hormati pula Bapak P3N, yakni Bapak Happy Zulkhairi. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Kemudian tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tidak lupa bapak-bapak, ibu-ibu pengajian Al-Hidayah Kecamatan Wailima yang berbahagia. Sebelumnya mungkin kita puji Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan banyak nikmat pada kita semua. Nikmat yang paling kita rasakan pada hari ini yakni kita dalam keadaan sehat, ya. Kemudian dalam keadaan semangat, sehingga dengan mudahnya kita bisa melangkahkan kaki bersama-sama menuju ke Masjid Nurul Falah Desa Padang Manis ini, ya, untuk mengikuti tabligh akbar katanya, ya, yakni acara pengajian bersama yang diikuti oleh majelis taklim dari berbagai desa sekecamatan Wailima. Dan kami dengar tadi ada bisikan bahwa diikuti oleh 16 desa. Ya, subhanallah, luar biasa sekali. Ini adalah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang mungkin tidak semua kecamatan punya wadah pengajian seperti ini, ya. Mungkin kalau di tempat kita di Bandar Lampung itu mungkin seperti majelis taklim rahmat hidayat gitu, ya. Ya, yang diprakarsai oleh Bunda Eva selaku wali kota Bandar Lampung. Kemudian kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, artinya kita diberi semangat, ya, semangat yang membara sehingga ibu-ibu, ya, meskipun cuaca agak panas, ya, dan penuh, ya, dan alhamdulillah juga masjid kita, Masjid Nurul Falah ini sudah dilengkapi dengan 4 AC, ya, sehingga mengurangi kasang, ya, kepanasan, sehingga agak isis, ya. Kemudian selawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang seperti kita ketahui sudah sempurna mungkin menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala ini, hatta dalam urusan taklim seperti ini,
atau dalam urusan apa? Taklim atau pengajian. Sebelum kita mungkin apa ini mau ceramah tapi waktunya kok mepet betul ini, ya. Bentar lagi sudah mau asar. Jadi kita ambil faedah sajalah begitu ya. Kemudian sesuai dengan permintaan dari panitia tadi dibisikkan kepada kami agar supaya kami menyampaikan apa itu ya? Menyampaikan siapa kami yang sebenarnya. Ya begitu. Ya mungkin ada faedahnya sepertinya. Baik, saya sampaikan bahwa ya saya ya Dr. Rizkun Iqbal itu yaitu nama formal saya ibu-ibu. Ya. Sebab kalau di kampung itu dulu mertua saya itu dari Mesuji sana, ya pertama ke sini mencari nama saya itu sulit betul, ya karena tahunya orang kampung itu kun fayakun nama saya itu, ya tahunya kun fayakun, ya tapi nama formal saya Rizkun Iqbal memang, ya api mungkin api ulih bilangnya ketian rupan itu baik, ya diganti halo kesok menghiwangnya anak nih tetangga itu doyo. Baiklah, saya Rizkun Iqbal memang ini sebenarnya desa saya. Saya ini Bandar Lampung itu cuman api bahasa nyepok duit, ya cuma cari uang di Bandar Lampung. Ini desa saya. Jadi kalau ditanya dari mana, Padang Manis, ya meskipun maaf mungkin Padang Ratu sering saya lupakan. Karena jadi kalau ditanya di mana-mana dari mana? Dari Padang Manis 5. Nah iya karena saya ini bapak saya itu dari Padang Manis. Ya. Ya, Muhammad As'ari Alamsah. Ya, gelar tuanya Bagus Niat yang beliau sudah rahimahullah tahun 2001 silam. Ya. Ini berasal dari Padang Manis. Ya, adik dari Bapak Muhammad Nasir, ya, yang dulu mungkin pernah sebagai sempat menahkodai desa Padang Manis beberapa waktu, ya. Kemudian qadarullah kita puji Allah Subhanahu Wa Taala karena pamanda kami masih ada beliau, ya masih sehat, yakni Mama Akhyar, ya, yang nunggu kampung istilahnya, nunggu desa, ya. Kemudian ada juga yang masih alhamdulillah masih sehat, yakni pamanda kami Amir Hamzah, ya, yang bertempat tinggal sekarang di desa Banjarnegeri. Ya, kemudian ini tadi apa ketua saya baca tadi, ya bahwa ketua pengajian Al-Hidayah Wailima ini sepertinya ini kami ini, ya istri dari pamanda kami Mama Toha, gitu ya. Ya, ya artinya seperti itu. Saya ini asli Padang Manis, cari duitnya di Bandar Lampung, ya. Kemudian ada pun ibu kami dari Padang Ratu desa sebelah, ya putri dari Ustadz Marzuki, ya Ustadznya Nahdien di masanya, ya adik dari artis Lampung Rusli Z. Begitu. Dan alhamdulillah, ya memang keluarga seniman tapi tidak turun kepada kami karena kami ternyata malah lebih memilih ke akademisi, ya, ke pendidikan. Nah jadi sementara ini kami ya di Bandar Lampung itu pun kami pindah-pindah, ibu-ibu, ya
Secara KTP kami di Kedamaian, Bandar Lampung. Kemudian sempat tugas di Natar dekat pintu tol itu, ya. Dan sekarang mendekat ke Bundaran Haji Mena itu, ya, di Desa Pemanggilan. Ya, saya tetap di pendidikan. Ya, adapun keseharian kami, ya kami sebagai dosen di Pascasarjana Universitas Islam Anur Lampung, ya, kemudian sempat juga, ya, kemarin diminta untuk apa, merintis pondok pesantren Al-Mahmudah, ya, pondok pesantrennya Ibu Bupati Tanggamus. Iya, betul. Ya. Ya, betul. Jadi saya sering di sana meskipun mungkin sekarang udah, iya, setiap minggu subuh saya ceramah di Masjid Paguyuban, ya. Kemudian secara organisasi banyak sebenarnya organisasi yang saya ikuti, ya, tapi mungkin tidak akan saya sebutkan dulu lah itu, ya. Kita ke tausiah aja dulu. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, baik yang di dalam maupun yang di luar, semoga Allah selalu menjaga semua, ya. Apa yang saya saksikan hari ini adalah sesuatu yang memang saya tidak dapatkan sebelum-sebelumnya, ya, yakni ada sebuah wadah pemersatu. Karena tadi ada bisikan dari penghulu tadi, dan lamun gak pakai bahasa Lampung. Ini lamun Jawa mun di luar sana. Ya, Jawa Sunda. Nah, jadi ini adalah memang luar biasa sekali, kami apresiasi. Dan selain itu juga mungkin dari berbagai organisasi, ya, dari organisasi mungkin dari Asia, kemudian dari Muslimat yang dipersatukan di dalam satu wadah pengajian Al-Hidayah, ya. Sebenarnya siang ini saya agak absen di kampus, ya, karena besok ada acara pelantikan, ya, muslimat yang akan dihadiri oleh ketua pembina, ya, muslimat, ya, oleh Ibu Dr. Honorer Kausa Khofifah, ya, besok jam 8. Ya, siogianya sebenarnya kami ada di kampus ini untuk persiapan. Tapi ya kita karena sudah ada jadwal, ya, dijadwalkan sudah 10 hari yang lalu di sini, maka kami memilih untuk hadir di Desa Padang Manis. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, kita memang umat Islam ini, ya, sebenarnya memang diperintahkan, ya, memang diperintahkan untuk keluar, gitu, ya, untuk mencari ilmu. Nah, jadi anggap saja mungkin, ya, coba saya tanya dulu ibu-ibu ini di sini mau ngapain ini sebenarnya? Ya, iya, mau ngaji, ya. Kalau bahasa sananya tolabul ilmi, ya, menuntut ilmu. Ya, tentu bukan mau belajar matematika ke sini, ya, bukan mau belajar IPS, bukan mau belajar kimia, tapi kita mau belajar apa, ibu-ibu? Iya, mau belajar apa? Iya, mau belajar tentang Islam tentunya. Ya. Nah, oleh sebab itu mungkin sifatnya kajian kita sore hari ini adalah kajian motivasi. Ya. Adapun kajian ilmunya itu tentu sudah didapatkan atau akan terus menerus continue dilakukan per minggu di tempat masing-masing. Jadi ini adalah kajian motivasi. Ya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah termasuk orang-orang yang terpilih, ibu-ibu. Ya.
Mungkin banyak ibu-ibu yang lain itu sebenarnya ingin ikut, ya, tapi mereka disibukkan dengan pekerjaan, bantu hajatan, ya, anak-anak ikut sekolah dan seterusnya, sehingga sulit untuk berangkat ke sini untuk ngaji itu tadi. Ya, mungkin juga ada yang karena sakit atau karena hajat-hajat yang lain sehingga tidak bisa ya ikut untuk thalabul ilmi pada sore hari ini. Ya. Jadi hiburan untuk ibu-ibu semua bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Ya, tidaklah berkumpul satu komunitas manusia, contohnya seperti kita ini, ya satu kaum, satu komunitas manusia berkumpul fi baitin min buyutillah, dalam sebuah rumah dari sekian banyak rumah-rumah Allah di muka bumi ini. Maksudnya di masjid. Ya. Apa gawainya? Apa yang dilakukan di situ? Di sana kata Nabi, yatluna kitabullah. Di sana mereka berapa? Membaca kitab-kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu bainahum. Dan di dalam masjid itu dilakukan interaksi ajar mengajar. Contohnya seperti kita ini. Ya. Saling ajar, ada yang menyampaikan ilmu, ada yang mendengarkan ilmu. Nah, kalau semuanya ngomong, ya, jadi rame sehingga tidak akan mendapatkan faedah. Ya, jadi itu adalah kabar gembira. Ya, mereka membaca kitab Allah, maksudnya ayat-ayat Allah. Mereka saling mengajarkan ilmu. Apa kelanjutan dari sabda Nabi tersebut? Illa nazalat alaihimus sakinah. Ya, kecuali akan diturunkan ketenangan. Ya. Jadi memang kita rasakan betul Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kalau kita penat misalnya, dan ini mungkin formulanya ya. Kalau penat masuk ke masjid yang di situ ada majelis taklimnya. Ya. Karena di sana akan akan dibacakan ayat-ayat Allah, akan dibacakan sabda-sabda Nabi, cerita-cerita tentang para sahabat dan seterusnya dari urusan Islam ini. Sehingga ketika mendengarnya maka kita akan didatangkan oleh Allah ketenangan. Ya gampang penuh dua podo kedua kan ya. Wasi mekeko tapi ya wasi mekeko kerjaan, wasi mekeko agak bahutakan di kita. Wasi mekeko pahaga bayar bekar dan seterusnya. Ya. Jadi tidang kipodoh penat kok majelis taklim, tangi. Ya, tempat tangi ini sementara, sembuh sementara. Ya. Wa khasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan dinaungi rahmat. Maksudnya dinaungi rahmat itu ya dinaungi kebaikan. Ya, akan diturunkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa haffat alaihimul malaikah. Ya. Dan Allah akan mengelilingi mereka. Di dalam satu penjelasan maksudnya kita akan dibersamai oleh siapa? Oleh para malaikat. Malaikat ridho terhadap apa yang kita lakukan. Ya, kemudian di ujung hadis disebutkan wa zakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebutkan orang ini, ya di hadapan siapa? Di hadapan para malaikat yang berada di sekitar Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin kata Allah, lihat Yahudi, hambaku yang ada di ujung itu. Serius betul katanya mendengarkan pengajian. Ya. Ya mungkin kata Allah Subhanahu wa taala disebut-sebut. Artinya ketika sering disebut-sebut oleh Allah, itu menunjukkan kita termasuk hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Sama aja kita kalau ada orang yang kita sukai, ya, maka mau sengaja atau tidak sengaja terkadang meledak keluar dia nama tersebut. Ya. Ya, oleh sebab itu Bapak Ibu yang kami banggakan, ini adalah
satu bentuk apresiasi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita-kita yang rajin ya masuk ke majelis taklim, terlebih di masjid. Nah, oleh sebab itu, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau melakukan taklim, paling bagusnya memang di masjid. Ya, kenapa? Karena alasannya itu tadi. Ya, karena kata Nabi, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, yang berkumpul di masjid, maksudnya untuk apa? Untuk melakukan taklim itu tadi. Meskipun Bapak Ibu ya tidak dilarang juga kalau melakukan taklim di luar masjid. Contohnya seperti di aula, ya, di gedung dan seterusnya. Selain itu, ya terus kalau kita ngaji ini mau ngapain ini memang? Ya. Apa kira-kira? Alasan lainnya. Kenapa kok kita ini harus menghadiri majelis taklim semacam ini? Ya, kira-kira. Iya. Iya betul. Ada yang menjawab silaturahmi, ada yang menjawab menghilangkan kebodohan. Dan itu adalah jawaban yang tidak ada yang salah sama sekali. Ya semuanya benar. Ya. Namun ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, ada sebenarnya alasan yang paling besar. Dan nanti ada yang lebih besar lagi. Mungkin saya mulai bahwa pengajian itu ya bukan ibadah Bapak Ibu. Ibadah. Karena definisi ibadah itu ibu-ibu ya, yang dimaksud ibadah itu adalah apa-apa ya, apa saja. Baik dia lisan maksudnya perkataan ataupun perbuatan, baik yang nampak maupun tersembunyi, yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh dan diridhoi oleh Allah, itu definisi dari ibadah itu. Ya. Kenapa kita katakan ibadah? Ya. Ya karena kata Nabi Muhammad SAW, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dalam satu riwayat disebutkan, dan ini dikatakan perbincangan adalah riwayat yang dhaif, yakni ketambahan muslimatin. Ya, adapun yang sampai di muslim tadi itu diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah taala. Ya. Karena kita ini diperintahkan untuk belajar agama. Ya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya. Belajar agama itu ya contohnya seperti kita ini ya, meskipun ini adalah maksudnya pengajian motivasi ya, faridatun ala kulli muslim, wajib atas setiap muslim. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu ngaku muslim ya harus ngaji. Mak ada di mak harus ngaji. Tidak saya, cuman sayangnya selama ini kan yang rajin ibu-ibu yang ngaji ini. Ya. Apa ini? Apa strategi untuk apa ya? Strategi untuk kan dikabarkan bahwa di surga, di neraka itu banyak orang banyak perempuannya. Iya, mungkin ini strategi. Ya, artinya strategi ibu-ibu berlomba-lomba bagaimana caranya agar supaya masuk surga. Udah sip ini. Ya. Udah tepat ini strategi ibu-ibu ini, ya. Yaitu apa? Ingin masuk ke surga. Ya. Bahkan di dalam satu riwayat juga ibu-ibu ya. Ini hiburan juga buat kita biar semangat ya untuk kedepannya hadir lagi di kajian-kajian baik yang kajian mingguan maupun kajian yang sifatnya akbar seperti ini. Yaitu satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, yakni man salaka tariqan ya yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Ya, satu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang sering ini mah ya, sering sama tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, sering juga itu mah
sering kita dengar, ya. Demikian juga hadis ini, ya. Man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, ya. Maksudnya melakukan perjalanan, ya. Man salaka tariqan, ya, yaltamisu fihi ilman, yang perjalanannya itu dilakukan untuk belajar agama, untuk mengikuti pengajian. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sahhalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Ya, niscaya Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Tapi memang butuh keimanan ya, ibu-ibu. Butuh keimanan kita ini. Ya. Ya artinya kita berjalan ke sini ini enggak sia-sia, ibu-ibu. Ya. Enggak sia-sia. Nah, dari hadis ini kita dapatkan bahwa memang ada satu karakter dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa dia adalah calon penghuni surga. Apa ini dari hadis ini tadi? Ya, melakukan perjalanan menuju majelis pengajian, menuju majelis taklim. Ya, ya dikabarkan oleh Nabi bahwasanya salah satu jalan yang mudah untuk ke surga yaitu apa? Esok-esok hadir di majelis ilmu, majelis taklim. Esok-esok gago haji. Paham ya? Enak seperti ini mah, ketemu kawan lama, kawan baru, ya, ketemu puahi, itu nilai dari apa yang disampaikan tadi yaitu apa? Ada nilai silaturahimnya. Silaturahminya. Dan tadi juga disampaikan untuk apa tadi? Membunuh apa? Iya, membunuh kebodohan ya. Bisa itu dibahasakan ya. Membunuh kebodohan untuk menghilangkan kejahilan. Ada dua. Menghilangkan kejahilan pada dirinya. Syukur-syukur bisa menghilangkan kebodohan dari orang lain. Mulai dari siapa kira-kira? Ya, mulai diri sendiri tadi udah. Kemudian ke siapa lagi? Ya suami, kalau yang suami ya. Yang perempuan, yang laki-laki dari istrinya. Kemudian ke anak-anak. Ya. Artinya dan kepecok menaga luah. Paham gak ibu-ibu? Jangan sekonyong-konyong keluar dakwah dan sebagainya. Tapi tidak ngurus yang di dalam rumah. Ini keliru juga. Ya, jadi kalau nanti ibu-ibu kan saking semangatnya udah ngaji, ya, karena kata Nabi, kata ustadznya, Nabi bersabda, "Balighu anni walau ayah." Ya, sampaikanlah dariku kata Nabi, meskipun satu urusan. Ya, artinya ibu-ibu kita ini semua punya kewajiban untuk apa? Untuk berdakwah. Apa kata Nabi tadi? Sampaikan dariku meskipun satu urusan di dalam agama ini. Ya kalau tahunya bahwa kalau makan itu baca bismillah, mulai dengan tangan kanan, kemudian apa? Ambil dari yang terdekat, dihabiskan, jangan dipisahkan meskipun satu apa bahasa Jawanya? Upo ya. Ya, bitah bahasa Lampungnya, ya. Satu butir nasi. Ya kalau kita pahamnya itu ya sampaikan itu lah. Ya. Tumpuh kau ustad nih. Ya kan? Misal ibu-ibu, ya kata ustadznya yang isi kajian itu tadi, kalau makan itu harus dihabiskan meskipun satu butir nasi, dihabiskan semuanya. Nah sudah itu kan masuk dakwah namanya, menyampaikan apa yang dari Nabi Muhammad SAW. Ya sudah memenuhi apa tadi? Balighu anni walau ayah tadi. Sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Jadi dakwah itu enggak mesti harus pegang-pegang mic, naik mimbar, terus di podium dan seterusnya. Ya. Tapi jangan sembarang juga. Kalau enggak tahu ya jangan sampai menyampaikan sesuatu yang tidak kita ketahui. Ya, lebih-lebih kalau mengatasnamakan
apa? Mengataskan hadis Nabi, ya, mengatasnamakan sunnah Nabi, padahal Nabi tidak mengatakan demikian, ya. Maka untuk orang-orang ini kata Nabi Muhammad SAW, ya, ma'adahu minan nar. Ya, silakan nyepok dengan galan tempat duduk di dalam neraka. Cari sendiri, ya. Mengatasnamakan siapa? Mengatasnamakan Nabi, padahal Nabi tidak mengatakan demikian. Jadi ini semua, ya ibu-ibu, ya artinya ini adalah satu strategi bagus dari pendiri Al-Hidayah ini untuk menyatukan hati kaum muslimin yang ada di Kecamatan Wailima ini. Ya. Jadi jangan, karena sekarang ini kan memang zaman fitnah ibu-ibu, ya. Apalagi sekarang ini, ya Allah, HP ini, ya, media sosial ini, ya. Nah, makanya ada ustadz kami mengatakan, lagi mainguan go ya sangun bentok. Paham nggak ibu-ibu ini? Ya. Jadi sekarang ini dalam peribahasa itu, ya, nggak pilek aja dia memang meler gitu loh. Apalagi pilek artinya, ya kan gitu ya. Nggak ada sabab aja sekarang ini, ya, mudah saja berselisih, apalagi memang apa? Ada sebabnya. Nah, oleh sebab itu kita lihat di sini luar biasa sekali, ya, karena terdiri dari berbagai latar belakang baik organisasi maupun mungkin mazhab juga. Nah, oleh sebab itu kita ingin, karena kami ini orang akademisi, ya, luar biasa memang kalau di kampus itu, Bu, ya, kita cerita sedikit. Kadang mancing-mancing kita pengen tahu siapa kita ini sebenarnya di dalam masalah mazhab, ya. Kadang mancing-mancing, kalau yang Muhammadiyah pengennya dia dilarikan ke Muhammadiyah. Kalau yang NU pengennya dilarikan ke NU. Tapi kami orang akademisi ini, Bapak Ibu, kami juga paham untuk bagaimana ketika mengajar, ya, di kelas. Karena orang akademisi beda. Jadi dipancing seperti apapun kami akan tetap adil menyampaikan ilmu ini. Nah, kemudian juga diterangkan bahwa salah satu agar supaya kita ini ketika kita selisih, ya, ketika kita berselisih dan seterusnya itu, ya, agar supaya kondusif, maka sebenarnya enak hidup ini, ya. Ibu-ibu, konsepnya enak. Kita ketemu dari sebenarnya konsepnya orang-orang tarbiyah, ya, orang-orang dari Ikhwanul Muslimin sana, ya. Saya comot karena ini termasuk bahan diskusi saya berhadapan dengan profesor kami dulu di Palembang, ya, tentang konsep hidup ini, ya. Jadi konsep hidup ini, ibu-ibu, disebutkan di sana, untuk yang sama kita bareng-bareng. Paham nggak ini? Ini kan sama-sama kita nih. Nah, ini kita bareng-bareng, ya. Untuk yang beda, mau gimana beda? Masa mau disamain? Kita toleransi, ya. Untuk yang sama kita ayo bareng-bareng. Apa yang sama nih? Kajian. Untuk laki-laki ayo sholat di masjid. Pas wayahnya puasa, ayo kita bareng puasa. Wayahnya kita lebaran, ayo kita bareng-bareng lebaran. Kan enak, ya? Enak, ya. Kalau pas giliran kita pas beda, ya, pas giliran kita berbeda, maka kita, ya, toleransi, ya. Karena sekarang ini masalah cetek betul, memang dari dulunya itu, ya. Contoh, ya, kalau setelah wudhu bersentuhan, ya, sebagian mengatakan itu
batal, membatalkan wudu. Cuman kan ada sebagian juga yang mengatakan bahwa itu tidak batal. Itu dari zamannya setelah Nabi meninggal itu. Ya, yang satunya menggunakan Ibnu Mas'ud dan Aisyah, yang satunya menggunakan siapa? Abul Abbas di dalam memahami lamastumun nisa itu. Kata Abdullah Ibnu Abbas, yang dimaksud lamastumun nisa menyentuh perempuan, asal sentuh aja batal. Cuman kata Ibnu Mas'ud beda. Kata Ibnu Mas'ud, itu bahasa kiasan lembutnya Al-Quran. Ya, diartikan oleh Ibnu Mas'ud itu adalah berhubungan badan dengan yang lain jenis, maksudnya dengan istri dan seterusnya. Ya, jadi dari dulu, sekarang mau dipaksain mau batal semua? Enggak mungkin. Kenapa? Karena yang sebelah sini juga belajar. Terus di sini, oh nggak batal, mau maksain biar nggak batal semua. Ya, kan ini belajar juga. Nah, oleh sebab itu, untuk yang sifatnya seperti ini, ya, banyak lagi. Ada yang kadang sholat, ada yang setelah sami Allahu liman hamidah, ada yang gini kan, ada yang dilepas. Terus ibu-ibu mau maksain gini semua. Atau, oh lepas semua. Oh jangan kayak gitu, kita harus adil. Apa yang dipelajari oleh dia, silakan. Apa yang kita pelajari, jangan ganggu kami kan sini. Nah, kalau seperti ini kondusif udah insya Allah, ya kondusif. Jadi jangan saling serang dalam permasalahan ikhtilaf ijtihadiyah. Ya. Mau protes sama Imam Syafi'i, mau protes sama Imam Ahmad, ya bukan nggak levelnya kita ini. Terus gimana dong? Ya sudah, pelajari, yakini, lakukan. Gitu. Ya. Nah, gara-gara dua konsep ini, saya nggak nyaman ketika berhadapan dengan profesor kami. Ya, duh, kalau kayak gini berarti mau cari aman hidup. Oh nggak jadi ini. Ya, maksudnya kalau yang sama, ayo sama-sama. Yang beda kita toleransi. Ternyata kurang ibu-ibu. Kurang satu konsep lagi. Dan itu saya tambahkan di konsep itu, yaitu apa? Apa kira-kira ibu-ibu? Hah? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Artinya apa? Ya saling nasihat menasihati. Masa mau dibiarin kalau temannya salah misalnya, dan kita yakin bahwa itu salah. Nah, artinya disitulah kita diskusi. Ya, nggak harus mahasiswa dosen aja yang diskusi. Ya, untuk ibu-ibu juga silakan diskusi. Yang penting diskusinya itu jangan sampai lari ke debat, Bu. Ke perdebatan. Gitu ya, ibu-ibu. Apa bedanya debat sama diskusi? Iya, betul. Satu lagi, ada masukan? Ibu-ibu, apa bedanya debat sama diskusi? Ya, iya, betul. Jadi satu, dua, tiga, ya meskipun tidak saya dengar dari sebelah sana, tapi saya lihat gerakan mulutnya, saya setujui. Ya artinya betul semua. Ya, jadi jadi debat sama diskusi itu sebenarnya tipis ya. Ya. Kalau diskusi itu sama-sama menghadirkan paragraf dalam bahasa di kampusnya, sama-sama menghadirkan paragraf untuk menghasilkan paragraf yang baru di bawahnya. Ya ini diskusi. Ini datang, oh ini tampung, datang tampung, berdasarkan beberapa keterangan di atas, maka disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ini adalah bla 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 bla. Gitu itu diskusi. Nah, kalau debat, bahasa kitanya nih cari menang. Ya, kalau debat itu cari menang. Nah, akhirnya inilah potensi kita
berselisih. Tapi tenang aja ibu-ibu, karena kalau kita diskusi pun kadang masuk ke debat kok, ya kan? Tapi ada konsep lagi, ya. Kita pakai konsepnya Imam Syafi'i rahimahullah taala, yaitu imam kita, imam mazhab di negeri kita ini. Ya, apa konsepnya Imam Syafi'i? Ada yang tahu kira-kira? Hah? Iya, ahli sunnah wal jamaah. Maksudnya dalam ketika berdebat, kalau Imam Syafi'i itu, ya bapak-bapak, ibu-ibu, kalau terjadi perdebatan atau ditantang debat, maka dia mengharap kepada Allah agar supaya dia terkalahkan. Ya, kalau ibu-ibu kalau debat mau cari kalah atau cari menang? Hah? Nah ini bedanya kita sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau debat pengen kalah. Nah makanya kita ini sulit karena kita cari menang. Coba kalau konsepnya Imam Syafi'i, luar biasa. Ya, makanya saya jatuh cinta sekali dengan beliau, yakni Imam Syafi'i rahimahullah taala, sampai-sampai disertasi saya ibu-ibu itu tentang Imam Syafi'i. Ya, pembelajaran kitab-kitab Syafi'iyah di Bandar Lampung, di Pondok Pesantren Bandar Lampung. Ambil saya sampel satu Pondok Pesantren Al-Hikmah latar belakang Syafi'i karena dari Nahdien, yang satunya juga ngambil sampel dari Madarijul Ulum Batu Putu, sama-sama Syafi'iyah. Dan sekarang saya sedang mohon doanya karena saya pengen naik pangkat. Kemarin itu saya cuek betul terhadap pangkat itu. Kalau ditawarin sama adik-adik kita di kampus, "Bang, gimana nih pangkat?" Jawab saya, "Ngaruh enggak?" Maksudnya ngaruh enggak terhadap pendapatan? Ya kan? Jadi jawab mereka, "Ngaruh dong," katanya. "Berapa?" "Kecil." "Ada nanti dulu." Ya. Kenapa? Karena harus bersinergi, mau penelitian dan seterusnya. Cuman kok belakangan saya minder. Kenapa? Karena yang seangkatan dengan saya itu udah hebat pangkatnya di dosen itu, udah lektor kepala. Ya, kalau lektor kepala di tempat kita sudah bisa nguji para doktor. Waduh, rugi nih, amplopnya besar. Kalau nguji para dokter, ya. Nah, sedangkan saya cuma mentok hanya bisa nguji di magister saja. Ya, berarti kemarin saya usulkan, "Dek, habis berapa?" Adalah kalau ada yang 8 juta, nah udah siap. Penelitian apa? Abang mau meneliti alumni-alumni Yaman, ya, yang mereka bawa mazhab Syafi'i dari sana dan mengajarkan secara murni di Indonesia ini. Dan saya sudah mendapatkan pondoknya, jauh juga ibu-ibu, di Pekalongan, Jawa Tengah sana. Ya, ya, tapi semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah, jadi panitia kalau memang udah waktunya selesai ditegur, ya, karena saya ini bukan taklim, ini ceramah. Makanya saya kalau khutbah sekarang ini saya harus pakai tag. Kalau khutbah saya nggak mau kayak gini. Saya harus pakai tag. Kenapa? Karena mulut saya ini kalau udah ngomong nggak bisa berhenti nih. Kalau nggak ditegur nanti azan jam berapa gitu. Kan begitu. Ya, ini adalah satu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah mulai ngomong sulit untuk berhenti. Nah, ya. Nah, jadi itu tadi konsep itu tolong diamalkan Bapak Ibu ya. Yang sama ayo kita bareng-bareng. Yang beda kita toleransi. Kemudian tetap kita berdiri di atas saling nasihat menasehati. Dan ada tambahan, karena kita ini hidup sekarang ini tentu kehidupan ini ada aturannya hidup kita. Ya. Ada nizam namanya. Ya, setidaknya ada 3 ibu-ibu nizam itu. Ya. Yang pertama nizamus syar'i, yang kedua nizamus sultan, yang ketiga mungkin nizamul adah namanya. Apa nizamus syar'i? Nizamus syar'i ini aturan syariat. Ya. Jadi hidup ini ada yang ngatur syariat. Jangan sembarangan, ya. Di sana ada yang wajib, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang mubah, ya. Ada perintah, ada larangan.
Ini syariat namanya. Diambil dari mana? Diambil dari kitabullah. Yaitu apa? Al-Quran. Dan diambil dari sunnah Rasulullah. Yaitu apa? Hadis Nabi Muhammad SAW. Dan diambil dari aqwalul ulama. Jangan kita yang memahami Al-Quran dan hadis-hadis yang ada ini. Terus pemahaman siapa dong? Ya ulama dong yang memahaminya. Kita mengikuti apa yang diajarkan oleh ulama tersebut. Enggak gajah-gujuk kita ngamalin Al-Quran, ngamalin hadis. Harus. Karena semuanya itu ngaku ya ngamalin Quran hadis. Mana ada yang tidak mengamalkan Al-Quran dan hadis? Ya semua ngaku itu. Cuman apa? Satu ini yang kurang. Apa? Ya, pemahamannya para ulama. Siapa yang dimaksud ulama? Kenal nggak ibu-ibu? Bukan ulam filma ya. Itu sop-sop. Kalau ulam filma, paham kan orang Lampung nih? Ya. Gulai daging. Ulam filma. Ya, ulama itu adalah orang-orang ya alim, alim terhadap Al-Quran, alim terhadap hadis, alim terhadap sirah, alim terhadap bahasa Arab, ya, alim terhadap kaidah-kaidah fikih dan seterusnya. Ya, yang merupakan apa? Syarat dikatakan dia itu ulama. Cuman ini masih kurang. Kenapa? Orang seperti itu banyak di muka bumi ini. Ya, kurang apa? Kira-kira? Rekomendasi, tazkiyah, pengakuan dari ulama lain. Ya. Makanya waktu mahasiswa diskusi dengan kami, terus di Indonesia ini ada ulama enggak, Pak? Nah, kalau berdasarkan apa keterangan ini belum ada. Ya, kenapa? Karena keulamaan itu harus diakui oleh ulama yang lain, harus ulama Amerika, ulama Saudi Arabia, ulama Afrika sana mengakui bahwa kita ini ulama. Seperti itulah dulu itu. Imam Syafi'i mengakui bahwa Imam Ahmad ulama. Demikian juga sebaliknya dan seterusnya. Jadi yang dikatakan ulama itu adalah orang-orang yang diakui oleh ulama sebagai ulama. Mudah kan? Enggak sulit. Yang kedua tadi nizamul syar'i, yang kedua nizamul sultan. Undang-undang pemerintah, undang-undang penguasa, ibu-ibu. Ya. Contohnya apa kira-kira? Ya. Contohnya lampu merah, ya. Ngapain ibu-ibu kalau lampu merah? Ya, kalau lampu merah itu berhenti ibu-ibu. Ya, ini aturan dari negara Kesatuan Republik Indonesia ini, undang-undangnya seperti itu. Nah, tatkala kita menerobos itu, maka kita melanggar undang-undang. Ketika ibu-ibu melanggar undang-undang sultan yang satu ini, berarti ibu-ibu melanggar nizam syar'i juga. Loh, kok bisa? Itu kan undang-undang buatan manusia. Nah iya, buatan manusia. Ya. Tapi kalau menurut kami, ya, dan ini sering kita sampaikan, ibu-ibu atau bapak-bapak yang naik motor lampu merah kok nerobos itu sebenarnya lagi bunuh diri itu. Ya, lagi bunuh diri. Cuman kadang bunuh diri ini kan kadang nyemplung di air, airnya ternyata dangkal. Atau kalau gantung talinya kepanjangan. Artinya gagal kan begitu. Sama halnya selamat. Sama halnya ibu-ibu ketika menerobos lampu merah, ternyata enggak apa-apa. Oh itu yang bunuh diri yang selamat. Loh kok bunuh diri? Lah iya. Ada dua kemungkinan. Kalau enggak dia bunuh diri, maka dia sedang membunuh orang. Ya, ternyata nanti lampu merah, wush, wah, mati nih lawannya. Berarti ibu lagi ngebunuh. Ya. Oh, ternyata kita yang mati atau meninggal. Oh, ibu sedang ya. Udah ada teguran kan? Alhamdulillah. Berarti ibu sedang bunuh diri. Selamat. Oh, selamat, enggak jadi mati bunuh diri. Ya. Kenapa demikian? Nah, iya. Wala taqtulul anfusakum. Ya, janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Di dalam hadis Arba'in Nawawi juga disebutkan di dalam la darar wala dirar. Janganlah kalian memudorotkan diri kalian dan diri orang lain. Ya. Nah, oleh sebab itu, ibu-ibu yang semuanya ini contoh.
Sebenarnya undang-undang negara itu banyak. Sekarang nikah aja, nikah harus dicatat. Kalau nggak dicatat, alah, ya nanti nikah sana nikah sini, ya makanya harus dicatat. Meskipun memang ketika tanpa dicatat juga sah gitu ya pengeluh ya, ya tetap sah. Ya asal syarat-syarat yang lain terpenuhi. Nah dan yang terakhir mungkin aturan hidup ini yang harus ditaati yaitu aturan adat. Adat. Ada adat negeri, ada adat suku, ada adat organisasi. Nah, pokoknya adat. Ya. Jadi adat ini harus digunakan juga sebagaimana di dalam kaidah ya disebutkan al-adatu muhakkamatun. Adat itu adalah hukum. Ya, adat itu hukum. Nah, makanya kalau nikah memang dianjurkan untuk sekufu, ya. Ini ya kalau bisa kalau yang Jawa sama Jawa katanya sama yang kaya sama orang kaya, yang miskin sama orang miskin, ya. Nah, ini ada yang mengatakan begitu, ya. Meskipun boleh untuk tidak sekufu pun boleh menikah. Contohnya adat Lampung dan adat Jawa beda sekali. Istri saya orang Jawa nih, mana orang Jawa nih? Ya, istri saya orang Jawa. Tapi saya pahamkan bahwa di adat kami Lampung ini ada yang biasa-biasa saja menurut orang Jawa, tapi hancur-hancuran menurut orang Lampung. Apa itu kira-kira? Apa? Gendong anak pakai jari. Ya, gendong anak pakai sambon. Ya, orang Jawa biasa aja itu. Kalau kita orang Lampung hancur wibawa kita. Ya, kok gendong anak pakai jari. Tahu jari kan? Sambon ya, orang Lampung sambon. Kalau orang Lampung itu hancur kita pakai. Itu satu. Ada lagi. Setelah istri apa? Setelah istri jemur, kan niat kita mau bantu nih, ya. Terus ngangkat jemuran atau nyemurin pakaian. Kalau orang Jawa mungkin biasa-biasa aja, ya. Mungkin orang Sunda juga biasa-biasa aja. Tapi kalau Lampung, luar biasa hancurnya wibawa seorang laki-laki Lampung ketika suami istrinya minta bantu apa? Iya, betul. Tapi ini adat ya kita saling apa? Saling menghargai. Kalau sembunyi-sembunyi ya oke lah. Tapi kalau zohir nampak maka jangan karena akan menimbulkan fitnah. Bapak-bapak, ibu-ibu karena kita sudah masuk dan ini sudah terlambat untuk mengumandangkan azan, ya kita ucapkan terima kasih sekali atas perhatian bapak-bapak, ibu-ibu di dalam acara ini. Kami apresiasi. Kenapa? Karena ini adalah satu strategi bagus untuk mempersatukan kaum muslimin di Kecamatan Wailima dari berbagai latar belakang suku, mazhab, mungkin aliran dan seterusnya ya, menyatu dalam satu wadah pengajian Al-Hidayah. Mungkin demikian dulu ya, mohon maaf apabila ada yang lalai, apabila ada yang keliru ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.